Halo, perkenalkan saya Elizabeth Letma. Pada video ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 4 tema 6 cita-citaku. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Karena itu, anak-anak duduk dengan rapi, ambil sikap doa yang benar. Kita akan memulai pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini, siapa yang tidak datang ke sekolah atau semua hadir? Ya, baik, semua hadir ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau kita membuat satu yel-yel yang pernah Ibu ajar. Ya, siapa yang masih ingat yel-yel kemarin? Ya, semua masih ingat ya. Kita mulai yel-yel. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hore. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta anak-anak merapikan tempat duduk. Lihat di bawah kursi dan meja, jika ada kertas yang berhamburan dibersihkan sehingga kita nyaman untuk belajar. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Ya, baik. Ibu akan memulai dengan satu pertanyaan kepada anak-anak. Mengapa anak-anak datang ke sekolah? Ya, pintar, datang ke sekolah untuk belajar dan menambah ilmu. Apa cita-cita dari anak-anak? Ya, pintar. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, dan kalian punya banyak cita-cita. Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan expository, anak-anak dapat menjelaskan arti puisi dengan terperinci. Yang kedua, dengan mengamati teks puisi, anak-anak dapat menyebutkan 3 ciri-ciri puisi dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, anak-anak dapat menentukan ciri-ciri puisi dengan tepat, dan juga anak-anak dapat membuat hasil identifikasi puisi dengan sistematis. Yang kelima, dengan unjuk kerja, anak-anak dapat membacakan dan membuat puisi karya pribadi dengan percaya diri dan benar. Baik anak-anak, Ibu akan memulai pembelajaran dengan pertanyaan yang Ibu akan berikan. Anak-anak, perhatikan pada gambar di depan dan juga perhatikan pada gambar yang ada di buku. Nah, gambar itu adalah gambar wayang. Anak-anak, perhatikan apa yang anak-anak lihat pada wayang kertas tersebut, dan apa pekerjaan dan profesi yang ada pada wayang tersebut, gambar wayang tersebut, dan bagaimana kegiatan dari pekerjaan mereka. Ya, pintar anak-anak Ibu. Gambar yang pertama adalah gambar seorang guru yang lagi mengajar anak-anak. Pekerjaan dari seorang guru yaitu mengajar dan mendidik anak-anak. Kegiatan yang
dilakukan guru, yaitu mengajar di sekolah. Gambar yang kedua yaitu gambar dokter. Pekerjaan dokter atau profesi dokter dan pekerjaan yang dokter lakukan yaitu merawat pasien di rumah sakit. Pintar anak-anak ibu. Baik anak-anak, ibu punya satu pertanyaan, yaitu siapa yang suka baca puisi? Siapa yang suka menulis puisi? Apa pengertian dari puisi? Ya, pintar anak-anak. Puisi merupakan karya sastra yang disusun dengan kata-kata yang indah. Ciri-ciri puisi yang pertama, puisi terdiri atas kata-kata yang tersusun menjadi larik-larik atau menjadi baris-baris. Yang kedua, larik atau baris dalam puisi tersusun menjadi bait. Yang ketiga, suku kata terakhir dari setiap larik membentuk irama. Yang keempat, kata terakhir setiap larik memiliki keteraturan bunyi vokal atau irama. Baik anak-anak, kita akan belajar yang membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Silakan anak-anak membagikan kelompok, mencari teman 3 orang untuk sama-sama kita akan mengerjakan tugas atau lembar kertas kerja yang akan ibu berikan. Dalam kelompok, anak-anak akan mendiskusikan masalah-masalah yang ibu berikan dalam lembar kertas kerja. Langkah-langkahnya, yang pertama, anak-anak dapat menentukan ciri-ciri puisi dan menentukan rima dalam bait puisi. Baik anak-anak, perhatikan lembar kerja yang ibu berikan dan juga lembar kerja yang sudah ibu tampilkan. Nah, anak-anak dapat mengamati puisi yang ada dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Setelah mengerjakan tugas yang ibu berikan pada lembar kerja yang sudah ada, anak-anak perwakilan dari setiap kelompok akan menyampaikan hasil dari diskusi dari anak-anak di depan kelas. Luar biasa anak-anak itu, pintar-pintar dan cerdas-cerdas semua. Baik anak-anak, dari hasil kerja dari anak-anak mungkin ada yang belum dimengerti dan mau ditanyakan, ibu berikan kesempatan untuk anak-anak bertanya kepada ibu. Dalam diskusi dari anak-anak harus saling bekerja sama, saling mendengar pendapat dari teman-teman, tidak ribut. Anak-anak harus kerja dengan tenang dan kumpul pada waktu yang ibu tentukan. Sebagai penilaian individu, ibu akan memberikan soal tes formatif yang akan anak-anak kerjakan yang ada pada lembar kerja yang akan ibu berikan. Ibu mohon anak-anak mengerjakan tes formatif ini dengan tenang, dengan pertanyaan yang tersedia pada kertas kerja yang ibu berikan, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan puisi, jelaskan 3 ciri-ciri dari puisi, dan tuliskan rima dari bait puisi yang ada di kertas lembar kerja yang ibu berikan. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan tes formatif sudah selesai, dan silakan anak-anak mengumpulkan tes atau hasil kerja yang sudah anak-anak kerjakan di meja ibu. Baik anak-anak, pembelajaran kita hampir selesai. Luar biasa untuk anak-anak, apresiasi untuk anak-anak ibu yang pintar dan cerdas, yang mampu untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baik anak-anak, di akhir dari pembelajaran ini ibu akan menyimpulkan materi yang sudah ibu berikan pada hari ini. Puisi adalah bentuk karya sastra. Puisi adalah hasil dari ungkapan perasaan dari kita yang disusun dengan kata-kata yang indah. Di akhir dari pembelajaran ini, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak akan membuat puisi apa saja, dan besok ibu periksa
yang puisinya bagus kita akan tempel dalam ruangan kelas kita sehingga terlihat indah. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan pulang. Sebelumnya Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke anak-anak Ibu yang luar biasa, selamat siang untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada besok. Sekian dan terima kasih.